Salah satu jajanan yang digemari bangsawan Keraton Surakarta, Jawa Tengah adalah kembang menur atau sekarang kondang dengan nama rengginang. Makanan yang terbuat dari beras ketan ini memiliki tekstur renyah dengan sensasi rasa gurih dan enak. Segmen Sehari Menjadi kali ini, koresponden CNN Indonesia Roby Sofwan Amin akan mengajak kita melihat bagaimana proses membuat kembang menur. Ini dia. Kembang menur atau rengginang merupakan makanan ringan yang ada dan tersebar di sejumlah kota di Indonesia. Kali ini saya penasaran dengan kembang menur khas kota Surakarta, Jawa Tengah. Meski tahapan proses pembuatan kembang menur sangat sederhana dan mudah, namun tidak semua orang bisa membuat kembang menur yang renyah, gurih, dan enak. Saya ingin mengajak melihat sebuah rumah produksi. Nah ini rumah produksi rengginang ini sangat sederhana sekali. Tetapi dari hal yang sederhana ini cukup menghasilkan. Ini sudah dari tahun berapa nih? Dari tahun 2007, Mas. 2007 sampai sekarang, artinya ini cukup menghasilkan dan berjalan terus. Saya ingin lihat ke dalam prosesnya. Monggo. Pabrik kembang menur Sri Rejeki yang terletak di Jalan Jeruk, Benowo, Ngringu, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar ini sudah berjalan lebih dari 17 tahun. Resep yang digunakan pemiliknya, Kusri Adiati, merupakan warisan dari neneknya yang dahulu sering membuat kembang menur untuk memenuhi pesanan bangsawan di Keraton Surakarta. Rumah produksi kembang menur ini setiap hari membuat rata-rata 25 kg. Namun, untuk menjaga kualitas dan cita rasa, proses produksi dilakukan secara bertahap. Untuk satu kali resep produksi olahan sebanyak 2,5 kg. Pada tahap awal, beras ketan ini direndam selama 3 jam. Baru selanjutnya dicuci sampai bersih seperti ini. Ini sekali produksi mereka 2,5 kilo seperti ini. Kalau per hari, kalau 10 kali berarti 25 kilo. Selanjutnya, beras ketan yang sudah direndam dan dicuci bersih kemudian ditiriskan. Untuk mengukus, beras ketan harus ditempatkan pada kain seperti ini. Tujuannya agar lebih mudah saat nanti mengangkat tidak lengket. Untuk tahap awal memasak, diperlukan waktu sekitar 30 menit. Sambil menunggu beras ketan dimasak setengah matang selama 30 menit, saya menyiapkan bumbu yang nanti akan dicampurkan setelah masak pertama. Bumbu yang disiapkan diantaranya bawang putih, terasi, garam, dan bumbu penyedap. Seluruh bumbu kemudian dihaluskan, dicampur menjadi satu seperti ini. Wis. Ampun, selesai. Udah. Ini tinggal. Ini bumbunya udah tinggal dicampur sama ketan yang sudah ditanak satu kali. Setelah 30 menit dimasak, beras ketan ini kemudian diangkat untuk ditempatkan dalam wadah dan ditambahkan air serta bumbu yang tadi sudah saya siapkan. Tahap ini dilakukan selain agar beras ketan tidak keras, juga sekalian untuk mencampur beras ketan dengan bumbu agar bumbu meresap. Kita masukkan Bu. Oh. Wah, aromanya wangi. Coba Bu. Selanjutnya, proses menanak yang kedua. Sama dengan menggunakan kain agar mudah dan tidak lengket. Berbeda dengan tahap menanak yang pertama 30 menit, untuk menanak yang kedua tidak sampai 30 menit. Untuk mengetahui apakah sudah matang atau belum, yaitu dengan mencoba. Kalau sudah empuk, berarti sudah dapat diangkat dan siap untuk dibentuk. Oh gitu. Oh iya. Ini kalau udah matang ini dia sudah empuk. Sudah matang. Makan enak. Iya. Berarti nggak usah digoreng ya gitu. Makan. Wah ini
cukup menantang panasnya. Dicium sekap, Pak. Nah. Biar nggak panas. Nih, udah kita langsung bawa ke proses selanjutnya. Tahap selanjutnya tinggal proses pendinginan seperti ini. Pada tahap ini bersamaan dengan olahan ketan yang masih panas dilakukan proses pencetakan. Jika rengginang, proses pencetakan dibentuk bulat-bulat baik ukuran kecil maupun besar. Akan tetapi kalau kembang menur tidak dicetak bulat-bulat, melainkan hanya dibentuk kecil-kecil seperti ini. Kusri Adiati merupakan generasi ketiga yang melanjutkan membuat kembang menur dengan resep dari sang nenek. Meski memiliki bahan dan proses pembuatan yang sama dengan rengginang, kembang menur memiliki cita rasa tersendiri, terutama pada rasa renyah yang dihasilkan dari proses pembentukan dengan ukuran kecil dan tidak dicetak. Pembuatannya ini kan pakai cetakan, Mas. Pakai cetakan. Nah, pakai cetakan, ditekan-tekan gitu. Nah, ini kan gini. Ini dia pakai gini kayak gini atau gini. Nah, jadi ini padat toh, Mas. Itu kalau digoreng ya biasa ya, ya ngembang tapi nggak seperti kalau rengginang ini. Kalau kembang menur kan bisa karena kita nyemilnya nyetaknya itu kan nggak ditekan toh, Mas. Kita cuma serut nyemil itu. Jadi mereka bisa ngembang maksimal lah. Makanya dikasih nama kembang menur karena memang bentuknya kayak kembang. Setelah seluruh ketan yang sudah matang, sudah dibentuk kecil-kecil, tinggal proses pengeringan. Proses pengeringan dilakukan dengan menggunakan panas matahari. Untuk bisa sampai kering dan siap untuk digoreng, dibutuhkan waktu selama paling cepat 3 hari. Jika kondisi musim hujan, proses pengeringan akan membutuhkan waktu yang lebih lama dan tidak jarang kualitasnya kurang bagus. Dijemur seperti ini. Ini butuh waktu kurang lebih berapa hari, Mak? 3 hari. 3 hari nanti sampai kering seperti ini. Setelah dijemur kering, tahap selanjutnya tinggal proses menggoreng. Proses menggoreng ini juga ada tipsnya. Minyak yang digunakan untuk menggoreng harus benar-benar panas. Jadi, agar hasil kembang menurnya dapat mekar secara sempurna. Jika proses menjemur tidak kering dan minyak yang digunakan menggoreng tidak benar-benar panas, maka kembang menur akan tidak matang sempurna. Proses menggoreng juga harus memperhatikan kematangan dan tampilan. Jika kembang menur digoreng sampai sudah benar-benar renyah dan yang pasti harus memiliki tampilan yang bagus secara tampilan warnanya yaitu warna kecoklatan. Panas sampai panas. Ini. Nah, ini untuk goreng ini selain jemurnya harus benar-benar kering, pada saat goreng ini minyaknya juga harus panas banget biar mekarnya maksimal. Ini kalau sudah mulai kecoklatan seperti ini, sudah langsung diangkat. Karena kembang menur ini sangat renyah dan gampang pecah, maka setelah digoreng, dibiarkan sampai dingin sebelum dikemas. Proses pengemasan juga harus dilakukan secara hati-hati agar tidak remuk. Ada teknik yang sudah biasa digunakan agar satu bungkus dapat muat dengan ukuran standar berat yang sudah ditentukan. Lurus. Sekali jadi soalnya. Ini kan mudah pecah ya. Jadi kalau asal dimasukkan dia tidak memenuhi bobotnya 1,7. Tapi nata ini nih itu kan menjaga agar nggak remuk tapi bisa masuk ini sininya yang cengang. Penasaran dengan rasanya? Saya mencoba kembang menur yang sudah digoreng matang dan sudah dingin. Dan benar saja, kembang menur memiliki bentuk yang tidak terlalu besar, sehingga mudah untuk dipegang. Selain itu, secara tampilan terlihat lebih mekar, berkembang secara maksimal, dan pastinya sangat renyah. Ini biasanya ditempatkan di wadah yang kalau lebaran itu cukup
apa penipuan nggak ini penipuan gitu. Kotaknya ini ya roti tapi isinya dalamnya rengginang. Salah satu yang ngangeni dari rengginang itu renyahnya, gurihnya, terasinya, bawangnya. Kembang menur atau lebih dikenal dengan nama rengginang kini telah menjadi satu jenis makanan tradisional yang dijual tidak hanya di sejumlah pusat jajanan oleh-oleh khas Surakarta, akan tetapi telah dipasarkan secara online dan seringkali mendapatkan pesanan untuk beberapa warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Harga satu bungkus kembang menur ukuran 150 gram Rp20.000. Zaman dulu kembang menur atau rengginang biasa dikonsumsi oleh bangsawan keraton. Nah, hari ini kembang menur atau rengginang ini sudah banyak dijumpai di toko oleh-oleh maupun di pasar. Kita sudah bisa menikmati kembang menur atau rengginang. Robi Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Solo, Jawa Tengah. Pak, terkait Pak. Nah, Tak hanya menyuguhkan pantai dengan pemandangan yang indah, para pengunjung di Pantai Watu Pecak juga bisa keliling pantai dengan menaiki kuda serta menikmati kuliner seafood. Sesaat lagi, redaksi akhir pekan segera kembali.